Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan pajak semua. Terima kasih telah hadir pada kelas pajak hari ini, yang pada hari ini akan mengusung tema pengisian dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak badan. Saya Ari, pada hari ini akan memandu kelas pajak dari awal sampai akhir. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan pantun, pergi ke pasar tengah mencari pakaian. Perginya bersama Budini. Selamat datang kami ucapkan kepada kawan pajak di kelas pajak hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkahnya kita dapat berkumpul pada acara kelas pajak hari ini. Walaupun dilaksanakan secara daring, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada kawan pajak, dimohon untuk menyesuaikan. Selanjutnya, marilah kita saksikan pemutaran video dari Direktur Jenderal Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi tentang pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Kepada Ibu Indara, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kami dapat membersamai Bapak Ibu dalam acara kelas pajak online tentang tata cara pelaporan SPT tahunan PPH bagi wajib pajak badan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Indara Puturi, Bapak Ibu bisa panggil saya Indara, saya fungsional penyuluh pajak dari KPP Pertama Pontianak Barat. Hari ini berkesempatan untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu bagaimana sih cara melakukan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak badan. Mungkin seperti yang udah kita tahu, pelaporan SPT tahunan jatuh temponya kan sebenarnya udah lewat ya Bapak Ibu ya, tanggal 30 April untuk badan. Nah, namun Bapak Ibu masih tetap harus, walaupun sudah terlambat, Bapak Ibu masih tetap harus melakukan kewajiban kita, yaitu melakukan pelaporan SPT tahunan, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada wajib pajak yang terdaftar di tahun 2020 ya. Nah, mungkin ini adalah tahun pertama Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Mungkin masih bingung ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami akan mereview nih, berbagi informasi gimana sih cara melakukan pelaporan SPT tahunan badan secara online. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ternyata slide pertama ya Bapak Ibu. Ada Bu Sri Mulyani, mungkin yang kita tahu Bu Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan kita. Saya ingin menyampaikan quote dulu ya Pak Ibu ya, quote dari Ibu Sri Mulyani. Yang kata Ibu Sri Mulyani, jangan pernah putus asa mencintai negeri ini. Nah, dengan adanya wajib pajak atau Bapak Ibu tentunya merupakan pahlawan untuk Indonesia Bapak Ibu ya, atas kontribusi pajak Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran pajak demi keberlangsungan negara kita. Selanjutnya, nah hari ini saya akan menyampaikan materi terkait bagaimana sih cara melakukan pelaporan SPT tahunan secara online. Nah, hari ini khusus untuk wajib pajak badan Bapak Ibu. Nah, pelaporan kita menggunakan e-form. Kalau dulu Bapak Ibu, sebelum bulan Agustus, itu aplikasi online untuk melakukan pelaporan SPT tahunan secara online itu ada melalui e-form PDF, ada juga .xfdl. Nah, per 1 September, kalau nggak salah saya, per 1 September itu kita melakukan pelaporan SPT tahunan secara online itu sekarang menggunakan PDF, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih caranya? Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kapan sih jatuh tempo pelaporan SPT tahunan badan? Nah, jatuh tempo pelaporan SPT tahunan badan adalah tanggal 30 April 2021 untuk tahun pajak 2020. Nah, sekarang udah bulan September nih, apakah masih bisa lakukan pelaporan SPT tahunan? Nah, walaupun sudah melewati jatuh tempo pelaporan atau sudah melewati tanggal 30 April 2021, Bapak Ibu masih bisa melakukan pelaporan SPT tahunan. Dan itu tetap wajib Bapak Ibu lakukan pelaporan SPT tahunan walaupun sudah lewat jatuh tempo ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk segera melakukan pelaporan SPT tahunannya walaupun sudah jatuh tempo atau sudah melewati jatuh tempo pelaporan seperti itu. Kemudian jenis formulir apa sih yang kita gunakan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan? Nah, berhubung yang hadir pada hari ini adalah wajib pajak badan, jadi formulir SPT tahunan yang digunakan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan adalah SPT tahunan 1771. Seperti itu. Nah, sebelum ke aplikasi
Gimana sih cara melakukan pelaporan SPT tahunan? Saya review dulu ya Bapak Ibu ya. Apa saja sih kewajiban perpajakan kita seperti itu. Nah, kewajiban perpajakan kita itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah mendaftarkan diri. Nah, jika kita sudah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif sebagai wajib pajak, kita wajib untuk mendaftarkan diri kita ke kantor pajak di mana kita harusnya terdaftar sesuai KTP sih biasanya Pak Ibu ya, atau sesuai dengan lokasi kegiatan usaha kita. Nah, jika memang kalau untuk badan ya Bapak Ibu, jika memang kita sudah ada akta untuk melakukan pendirian perusahaan, nah disitulah kita wajib untuk melakukan pendaftaran untuk memiliki NPWP. Nah, setelah kita mendaftarkan perusahaan kita untuk memperoleh NPWP, yang kedua adalah kewajiban kita menghitung berapa sih pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan usaha kita, seperti itu. Jadi, di Indonesia ini menganut sistem self-assessment. Jadi, kita menghitung sendiri berapa sih pajak yang seharusnya kita bayarkan, seperti itu, sesuai dengan kegiatan usaha kita. Nah, setelah kita menghitung berapa pajak yang seharusnya kita bayarkan, kita menyetorkan pajak tersebut ke negara. Kita menyetorkan berapa sih pajak yang seharusnya dibayarkan, seperti itu. Nah, pembayaran pajak ini disetorkan langsung ke kas negara, bisa melalui pos atau melalui bank persepsi, atau bisa juga melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, seperti itu. Nah, untuk pembayaran pajak ini sekarang semakin gampang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa juga melakukan pembayaran pajak secara online atau maksudnya melewati internet banking atau mobile banking seperti itu. Nah, yang keempat kewajiban kita adalah melakukan pelaporan. Nah, salah satu pelaporan ini adalah yaitu pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu. Nah, pelaporan SPT tahunan adalah wajib hukumnya wajib ya untuk Bapak Ibu ya, untuk kita sebagai wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, baik itu masa maupun tahunan. Nah, pelaporan SPT ini disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gimana sih cara melakukan pengambilan formulir. Nah, pengambilan formulir SPT tahunan bisa Bapak Ibu unduh di www.pajak.go.id, atau Bapak Ibu bisa ke kantor pajak terdekat, atau Bapak Ibu bisa lewat mobil pajak keliling atau pojok pajak, seperti itu. Nah, tapi sekarang kan semakin gampang ya Bapak Ibu ya, teknologi juga semakin maju. Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan SPT tahunan secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengambil formulir lagi di kantor pajak terdekat atau lewat mobil pajak keliling. Bapak Ibu tinggal download di www.pajak.go.id, atau Bapak Ibu juga bisa langsung pelaporan secara online di djponline.pajak.go.id. Nah, selanjutnya adalah media apa saja sih untuk penyampaian SPT tahunan ini? Nah, untuk penyampaian SPT tahunan ini bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat, atau Bapak Ibu bisa secara online melalui e-filing, bisa juga melalui kantor pos, dikirim melalui kantor pos, atau melalui jasa ekspedisi yang tercatat. Seperti itu. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu sudah dihimbau untuk melakukan pelaporan SPT tahunan secara online lewat djp.pajak.go.id. Nah, dokumen apa saja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan? Ada baiknya Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen ini sebelum Bapak Ibu melakukan pelaporan SPT tahunan perusahaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena supaya nanti di formulir SPT tahunan itu pasti ada data-data yang kita perlukan Bapak Ibu. Nah, supaya nggak bolak-balik mencari datanya, ada baiknya Bapak Ibu sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, daftar susunan pemegang saham, daftar susunan pengurus, daftar aset sampai akhir tahun. Nah, itu perlu Bapak Ibu siapkan, karena nanti ada bagian-bagian di mana data tersebut itu kita bisa dapatkan dari laporan keuangan kita, dari daftar susunan pemegang saham kita, dari daftar susunan pengurus, sampai daftar aset kita. Nah,
Yang kedua adalah daftar peredaran bruto selama 1 tahun pajak. Jika Bapak Ibu menggunakan PPh final PP23 UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, Bapak Ibu wajib menyiapkan daftar peredaran bruto selama 1 tahun pajak tahun 2020 kemarin, Bapak Ibu. Jadi untuk formatnya ini bebas ya Bapak Ibu ya. Yang jelas di daftar peredaran bruto itu mencantumkan bulan dari Januari sampai Desember, kemudian omset Bapak Ibu per bulan tersebut, kemudian PPh final 0,5% dari peredaran bruto, seperti itu. Untuk tampilannya paling tidak memuat 3 kolom ini ya Bapak Ibu ya, bulan, kemudian omset, dan kemudian pajak final 0,5% dari omset. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu menyiapkan bukti pembayaran PPh final PP23 jika Bapak Ibu membayarkan pajak PP23, dan bisa juga angsuran pasal 25 jika Bapak Ibu membayarkan angsuran pasal 25 selama tahun 2020 kemarin untuk yang menggunakan tarif pasal 17. Oke, selanjutnya media yang disiapkan. Nah, di sini kan DJP itu sangat mengharapkan Bapak Ibu dan menganjurkan Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan SPT tahunan secara online. Tentunya media yang perlu kita siapkan adalah laptop atau komputer, kemudian adalah jaringan internet. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, tadi adalah apa saja sih yang kita perlukan sebelum, atau persiapan apa saja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pelaporan SPT secara online. Nah, selanjutnya kita akan ke aplikasinya langsung nih Bapak Ibu. Nah, kami akan menjelaskan gimana sih menuangkan laporan keuangan kita, menuangkan daftar susunan pengurus kita, data-data perusahaan kita selama tahun 2020 itu ke dalam formulir SPT tahunan. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya, Mbak Kristi Linaria, yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait gimana sih aplikasi DJP online untuk pelaporan SPT tahunan tersebut. Nah, kepada Mbak Kristi, kami persilahkan. Terima kasih Kak Wi. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Share screen itu kemana sih? Sebentar. Oke. Apakah layarnya sudah terlihat? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dari Kak Uwi tadi. Ketika Kak Uwi menjelaskan tentang aturannya dan mengapa harus mengapa harus melaporkan SPT bagi yang ber-NPWP, saya akan menjelaskan tata cara pelaporan SPT melalui DJP online. Bapak Ibu bisa ketik DJP online di Google aja, nanti akan muncul halaman seperti ini. Diklik loginnya, atau nanti juga bisa muncul halaman ini langsung, tergantung dari laman Google yang diklik ya. Pertama kali untuk XSX, masukkan saja nama NPWP. Ini untuk masukkan password. Dan yang ini adalah kode CAPTCHA yang berubah-ubah. Apabila Bapak Ibu baru pertama kali masuk ke DJP online, perlu untuk mendaftarkan diri dulu. Anda belum terdaftar, klik di sini. Kemudian nanti akan muncul layar baru. Itu diikuti saja langkah-langkahnya. Nanti akan masuk ke dalam email untuk aktivasinya. Ketika Bapak Ibu masuk ke DJP online, nanti di bagian tab lapor, dia akan muncul halaman seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu klik aja untuk e-form. E-form sekarang hanya tinggal satu, yaitu yang menggunakan PDF.
Nah, ketika diklik e-form, dia akan muncul tampilan layar seperti ini. Bisa diklik untuk buat SPT. Apabila Bapak Ibu belum memiliki Adobe PDF Reader, silakan diunduh di tab yang ketiga. Unduh Adobe PDF Reader. Dan ketika kita klik, dia akan, maaf, ini berarti tampilannya untuk buat SPT dulu ya. Untuk buat SPT, pilih saja tahun pajaknya. Normal, pembetulannya apabila belum melakukan pembetulan tidak usah diisi, langsung dikirim permintaan. Permintaan sudah dikirim, ada masuk kode verifikasi ke dalam email. Nah, saya next dulu nanti. Nah, ketika sudah diklik e-form-nya, nanti di bagian, kalau nggak usah di-download ya, biasanya sih di-download, itu jangan diklik 2 kali, namun diklik kanan, Open with Adobe Acrobat Reader DC. Ini adalah Adobe Acrobat yang bisa membaca form tersebut, karena apabila form tersebut diklik 2 kali, dia hanya akan muncul layar dengan penuh tulisan yang tidak jelas. Apabila ini tidak ada Adobe Acrobat Reader DC, maka kita kembali saja ke halaman yang tadi. Nah, yang ini, pada halaman DJP Online, diklik unduh Adobe PDF Reader, tab ketiga atau sheet ketiganya, maka akan muncul halaman seperti ini. Adobe Acrobat Reader, gambar ini diklik. Ketika gambar ini diklik, dia akan muncul layar seperti ini. Akan diarahkan. Nah, Bapak Ibu cek dulu aja. Komputer Bapak Ibu itu termasuk apa? Windows 10 atau Windows berapa? Kemudian mau pilih bahasanya bahasa apa? Dan nanti yang step ketiga dipilih, reader DC-nya. Nah, untuk kita mengetahui jenis komputer kita itu Windows berapa, itu bisa di bagian komputer, di filenya diklik kanan properties untuk mengetahui jenis Windows-nya ya, Windows operating system-nya apa. Nah, ketika sudah hasil unduhan dari reader-nya itu akan muncul seperti ini. Kalau yang bawah itu adalah bentuk form yang tadi diunduh, tapi ini exe ini adalah aplikasinya, aplikasi Acrobat Reader-nya. Untuk menginstal, kita klik aja next. Nanti kita tunggu ini semua menjadi selesai. Prosesnya agak lama sih ya Bapak Ibu ya. Proses untuk ini agak lama karena harus menunggu semua selesai loading. Selesai downloading juga. Nah, ketika semua sudah selesai, sudah 100%, kita klik finish. Oke, ketika sudah finish berarti aplikasi sudah terinstall dengan sempurna. Kita kembali ke form tadi, form yang sudah diunduh otomatis. Jadi apabila di laptop Bapak Ibu sudah diinstal 1 kali untuk Adobe Reader-nya, itu tidak perlu diinstal lagi, hanya cukup sekali itu saja. Namun apabila Bapak Ibu tidak menggunakan komputer yang terinstall ini untuk pelaporan SPT berikutnya, misal ya, Bapak tahun depan atau tahun sebelumnya bukan pakai laptop yang sama, nggak masalah, diulangi saja langkahnya, berarti diinstal lagi Adobe Reader-nya. Tapi apabila komputer tersebut sudah ada Adobe Reader, ya nggak usah diinstal berarti. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika formnya muncul, 1771 itu adalah jenis form yang muncul apabila untuk pelaporan SPT badan. Bapak Ibu klik kanan, Open with Adobe Acrobat Reader DC. Harus klik kanan, tidak boleh diklik 2 kali. Nanti akan muncul bentuk halaman sama persis seperti ini. Ini adalah bentuk halaman untuk halaman pertamanya. Bapak Ibu bisa lihat, nanti di sini NPWP akan muncul otomatis. Ini karena adalah form contoh, jadi kami hilangkan untuk nama dan NPWP-nya.
Kolom kuning artinya dia terisi otomatis. Kolom merah itu adalah bagian yang wajib diisi. Untuk nomor telepon di sini bisa diisi 0 atau 62. Terserah Bapak Ibu mau isi yang mana. 62 kan kode area Indonesia. Nah, kalau Nah, kolom kuning tidak usah Bapak Ibu khawatirkan karena dia akan otomatis sih. Kita ke bagian induk ini yang ada kotaknya. Diklik induknya, nanti kita pilih yang lampiran khusus 1A. Diklik buka, nanti dipilih lampiran khusus 1A. Nah, di lampiran khusus 1A, ini yang dimasukkan. Apakah dia berupa, ini aset. 1A itu aset jangka pendek, kalau saya nggak salah. Aset jangka pendek, dimasukin laptop, komputer, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Yang memang senyata-nyata ada di perusahaan Bapak Ibu. Kita ke lampiran 6, di bagian buka, pilih lampiran 6. Nanti di lampiran 6 itu adalah tempat untuk berapa sih modal untuk perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi itu adalah perusahaan memiliki hubungan istimewa. Ketika saya bernama perusahaan saya adalah A, kemudian teman saya memiliki perusahaan B, dan saya juga berinteraksi atau melakukan proses transaksi jual beli dengan perusahaan D dan F. Nah, apabila di perusahaan D dan F saya menjual dengan harga anggaplah 10.000 untuk item yang sama, tapi ketika ke perusahaan B saya menjualnya dengan harga 8.000 atau 7.000, itu bisa berarti ada hubungan istimewa. Karena nilai jualnya tidak standar, tidak sama. Biasanya itu disebut dengan hubungan afiliasi dan itu harus dimasukkan ke dalam SPT tahunan. Halaman berikutnya, klik halaman 5, klik buka, akan muncul ini daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Rata-rata jenis perusahaan di sini adalah PT dan CV. Meskipun ada juga yang bentuknya yayasan. Tapi itu sama aja, mau yayasan, mau PT, mau CV, masukkan saja semua daftar pemegang sahamnya. Ini merah. Kalau merah artinya dia wajib. Wajib diisi minimal 1. Karena perusahaan itu secara logika pasti memiliki yang namanya pemimpin perusahaan. Direktur K, komisaris K, direktur utama, komisaris utama, itu semua pasti ada minimal 1. Nggak mungkin nggak ada. Maka dari itu ini diisi. Nah, untuk yang di bawah adalah susunannya. Susunannya itu bisa berupa siapa sekretarisnya, siapa direktur utama, siapa komisaris utama, siapa direktur umum. Nah, masukin aja semuanya di sini. Nah, untuk yang atas tadi pemegang saham, apabila dia berupa PT, biasanya tetap ada pemegang saham dengan berapa persen. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung hitung persennya, masukin aja angkanya. Jumlah modal di store berapa, dengan dividennya berapa. Jika ada dividennya. Kalau nggak ada dividen, berarti masukkan aja angkanya. Nah, ini yang tadi analisis penghasil. Apabila Bapak Ibu itu masih UMKM, berarti dengan omset tahun sebelumnya, kalau sekarang tahun 2021, itu berarti tahun sebelumnya 2020, tidak memiliki perusahaan. Perusahaan tidak memiliki omset. Tidak memiliki omset sama sekali. Namun kan biaya tetap jalan. Nah, Bapak Ibu harus mempertimbangkan hal tersebut. Karena berarti ada, maaf. Itu kan berarti ada omset. Kalau ada omset, masukkan ke jenis penghasilan lainnya. Karena masih UMKM tidak melebihi 4,8 M dikalikan 0,5%. Di sini ya Bu, Bapak Ibu di bagian tambah. Tambah jenis penghasilan lainnya, diklik, harus ditambahkan sendiri untuk yang omset di bawah 4,8 M
tahun 2020 untuk perusahaan CV apa PT, tapi itu ada aturan seterusnya karena untuk UMKM perusahaan itu ada diatur kemudian. Itu nanti kami jelaskan biasanya di SPT tahunan juga sih. Karena untuk jenis perusahaannya harus dilihat lagi. Tidak semua bisa menggunakan. Oke, kita next saja. Nah, ini apabila Bapak Ibu ada memiliki bukti potong PPh pasal 22. Masukkan aja bukti potongnya ke sini. Kemudian PPh pasal 23 juga masukkan ke sini bukti potongnya. Oke, sorry, saya back dulu. Apabila bukti potongnya sudah benar semua, nanti dia akan menghitung secara otomatis. Dan apabila ada yang salah, dihapus saja, nggak masalah. Ini tinggal dihapus kok ketika Bapak Ibu masukkan. Ini contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini HPP, Bapak Ibu masukkan ke sini. Jadi cara memindahinya kurang lebih seperti ini. Jika ada HPP yang terdiri dari persediaan awal, pembelian barang, persediaan akhir, dengan jumlah HPP adalah 321. Bapak Ibu jabarkan di sini, di kolom ini, kolom HPP. Nah, HPP ini adalah untuk 311-nya itu pembelian barang. Pembelian barang saja yang nomor 1. Kemudian persediaan awalnya itu sama dengan persediaan akhir tahun sebelumnya. Apabila ini laporan 2020, maka sama dengan persediaan akhir 2019. Nah, persediaan akhir ini adalah persediaan akhir per 31 Desember tahun laporan, berarti tahun 2020. Nah, makanya dapat nilainya 321. HPP di sini sama dengan laporan rugi laba. Nah, biaya usaha lainnya masukkan aja misalnya gaji, biaya transport, kemudian upah, biaya lainnya. Masukin ke sini, biaya usaha lainnya. Dan nilainya pasti akan sama. 126 ditambahkan dengan nilai-nilai, ini dia, 126. Total biaya administrasi dan umum. Oke, kita lanjut. Nanti nilai dari peredaran bruto dimasukkan ke bagian peredaran usaha. Nah, sedangkan HPP itu diambil dari form sebelumnya. Biaya usaha lainnya juga diambil dari form sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat hasil akhir dari nilai tersebut pada laporan keuangan dengan SPT tahunan itu harus sama nilainya. Karena kalau tidak sama berarti ada yang salah isi. SPT tahunan adalah mencerminkan dari laporan keuangan. Jadi apabila laporan keuangannya seperti apa, itu yang diinput ke dalam SPT tahunan. Kolom kuning tidak usah diisi, karena kolom kuning ini biasanya otomatis. Nah, untuk WP yang tadi saya jelaskan, untuk WP UMKM, nomor 8 terisi nihil. Ini. Penghasilan neto fiskal, karena tadi kan di bagian tambah ya, untuk UMKM-nya ya. Nah, untuk WP non-UMKM, kolom tersebut terisi dengan nilai laba pada laporan keuangan. Ya, ini yang kolom 8. Karena nanti perhitungan pajaknya akan berbeda. Kita kembali ke halaman induk, yang bagian atas ini, halaman induk. Nah, halaman induk bentuknya seperti ini. Apabila sudah diisi, di bagian induk lanjutannya akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk yang UMKM, PPh final. Dia akan otomatis muncul. Jadi untuk form PDF ini sebenarnya dia otomatisasinya sudah lebih sempurna dibanding yang sebelumnya. Ini scroll ke bawah, ada daftar checklistnya. Di checklist saja laporan keuangannya. Apabila menggunakan surat kuasa, apabila tidak hanya laporan keuangan, ya udah centang aja laporan keuangannya. Nah, untuk bagian pernyataannya ini merah, ini wajib diisi. Misalnya di mana posisinya,
apakah berapa tanggalnya. Untuk tanda tangannya dia enggak usah, karena dia otomatis. Tidak perlu menggunakan tanda tangan basah khusus untuk menggunakan e-form. Namun untuk laporan keuangannya wajib ya Bapak Ibu. Laporan keuangan yang nanti di-scan itu wajib tanda tangan basah direkturnya dan juga cap perusahaan. Nah, ini contoh-contoh transkrip kutipan laporan keuangan. Ini adalah detailnya untuk lampiran khususnya ya. Kalau ini tidak ada dimasukkan, misalnya perusahaannya masih nihil atau belum memiliki usaha, ya tidak usah. Dilewatkan aja, nggak apa-apa. Karena tadi kan kita udah isi yang di sebelumnya itu. Yang lampiran, maaf, kita tadi isi di lampiran. Nih, tadi kan kita udah isi di lampiran 1. Nah, sedangkan ini adalah detailnya sebenarnya. Ini lampiran 8A khusus itu detailnya. Nilai kasnya, berapa piutangnya, berapa hutang usahanya, berapa beban umumnya, berapa aktifannya. Nah, ini di input ke sini. Ini karena lampiran khususnya. Nah, cara inputnya dilihat dari neraca. Neracanya berapa nilainya? Neracanya itu berapa nilai kasnya, berapa piutangnya, berapa persediaannya. Di sini ada aktiva tetapnya dimasukkan ke dalam aktiva tetap, akumulasi penyusutan dimasukkan ke dalam akumulasi penyusutan, kemudian hutangnya dimasukin ke bagian hutang. Apabila semua dimasukkan, coba dilihat nilainya apakah sama dengan neraca. Harus sama ya, soalnya kan kita mengimportnya sebenarnya dari neraca yang telah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dari laporan laba rugi dimasukkan ke elemen laporan laba rugi. Nah, ini berapa, tinggal dipindahin aja. Berapa saldo awalnya, berapa persediaan akhirnya, berapa gajinya. Sorry. Oke. Berapa nilainya untuk HPP-nya? Dia akan menghitung dari pembelian dan saldo awal kurangi saldo akhir dan penjualan bersih. Ini semua ketika dimasukkan dia akan sama. Oke. Untuk menginput detailnya, Bapak Ibu diklik di sini, dipilih yang perusahaan dagang. Apa jenis perusahaannya tergantung perusahaan Bapak Ibu, apakah perusahaan dagang, apakah asuransi, apakah bank. Itu semua dipilih sesuai dengan kondisi nyata-nyata usaha yang dijalankan. Namun rata-rata itu biasanya sih perusahaan dagang. Apabila Bapak Ibu tidak menemukan yang benar-benar cocok, pilih yang paling mendekati aja. Karena yang lain kan udah jelas nih. Perusahaan syariah, perusahaan asuransi, perusahaan bank konvensional. Nah, apabila memang garis besarnya adalah dagang, baik itu jasa maupun barang, pilih yang nomor 2, lampiran 8A2. Oh ya. Yang lampiran ini hanya dipilih salah satu ya. Dari di bawahnya masih ada sih kalau nggak salah sampai 9 ya. Nah, ini hanya dipilih salah satu, tidak diisi semuanya. Namun apabila perusahaan Bapak Ibu memang bekerja di beberapa bidang sekaligus, ya silakan diisi untuk beberapa. Yang diunggah adalah laporan keuangan yang sudah dibuat tadi, neraca, laba rugi, itu di-scan dalam bentuk PDF, sudah ditandatangani dan dicap perusahaan, nanti diunggah di sini. Untuk kode verifikasinya, ini yang sesuai dengan email, yang ada di dalam email, yang tadi pertama kali ketika Bapak Ibu unduh, itu akan muncul di email. Oke, ketika Bapak Ibu sudah submit, akan muncul kotak seperti ini, dan akan muncul di email. Nah, ini kan ada emailnya, email bukti penerimaan elektronik. Dia pasti otomatis masuk ke email. Sedangkan yang kode verifikasi yang di email ini
adalah yang ini, yang kode verifikasi yang dimasukkan. Ini bentuknya, bukti penerimaan elektronik. Oh, maaf, ini SPPT-nya mungkin yang di screenshot masih belum. Harusnya jenisnya 1771 untuk badan ya. SPT akan dianggap tidak lapor apabila tidak terkirim. Kalau tidak terkirim, Bapak Ibu tidak akan menerima bukti penerimaan elektronik seperti tadi. Terkirim, namun lampiran dokumennya tidak lengkap. Ketika Bapak Ibu tidak mengupload laporan keuangan, itu bisa dianggap tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, itu akan dianggap tidak lapor. Kemudian SPT lebih bayar, namun telah lewat 3 tahun. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu baru melaporkan SPT tahunan tahun 2016 misalnya. Ternyata di 2016 Bapak Ibu baru melaporkan tahun ini 2021. Padahal di 2016 Bapak Ibu memiliki beberapa bukti potong yang menyebabkan SPT tahunan Bapak Ibu menjadi lebih bayar. Namun karena itu adalah SPT tahunan 2016, sekarang sudah tahun 2021, maka SPT tersebut dinyatakan tidak lapor. Kenapa? Karena sudah melebihi dari 3 tahun. Jadi tidak bisa untuk SPT lebih bayar. Kemudian apabila Bapak Ibu sedang dalam proses pemeriksaan, sudah melakukan proses pemeriksaan, baik itu pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan secara terbuka, atau pemeriksaan yang menerbitkan surat ketetapan pajak, kemudian Bapak Ibu melaporkan SPT setelah proses tersebut atau setelah tanggal mulai proses. Berarti misalnya Bapak Ibu menerima surat panggilan pemeriksaan itu tanggal 10 Agustus misalnya. Kemudian Bapak Ibu melakukan pembetulan SPT tahunan di 10 September. Maka SPT tersebut akan dianggap tidak lapor. Karena Bapak Ibu sudah melalui proses pemeriksaan untuk tahun pajak tersebut. Oke. Untuk pelaporan kita memerlukan aktivasi e-fin untuk pertama kali atau untuk lupa password misalnya atau untuk ganti password, maka perlu aktivasi e-fin. Nah, untuk permohonan aktivasi e-fin, silakan diisi formnya, kemudian dibuat difotokopi akta pendirian terbarunya, kemudian scan NPWP perusahaan atau fotokopi KTP NPWP direktur atau pengurus yang tercantum di akta, karena itu nanti akan diinput, kemudian foto pemegang KTP dan NPWP perusahaan. Bisa dilakukan secara online untuk permohonan aktivasi e-fin di sini. Nomor-nomor online-nya atau di Pajak Konti Barat, kami ada beberapa nomor helpdesk, silakan dihubungi di sana, nanti akan diarahkan. Oke, sekian untuk pelaporan SPT badan secara online. Namun apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan tambahan di luar dari diskusi kita hari ini, silakan hubungi via WhatsApp di sini. Ada Instagram, kami ada YouTube-nya, semua yang kami lakukan itu akan diunggah ke YouTube nantinya, mungkin besok atau lusa, ditunggu saja Bapak Ibu. Kemudian kami juga memiliki Facebook-nya, ada Twitter-nya. Untuk ini apakah kita ada sesi tanya jawab kakak-kakak? Oke, saya stop share dulu. Kita ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke MC. Silakan Kak Ari. Yes.
Ya, terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Indara dan Ibu Kristi, tentang persiapan pelaporan SPT untuk PPh Badan. Selanjutnya, kita memasuki ke sesi tanya-jawab. Kepada kawan pajak yang ingin bertanya, dapat langsung menanyakan pertanyaannya di kolom chat atau langsung menghidupkan fitur mikrofonnya. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kawan pajak semua? Ya, selamat sore. Saya dengan Dewi ingin bertanya, Mbak. Ya, silakan Ibu Dewi. Iya, saya dari PT Yuk Kita Jelajah Katulistiwa yang perusahaannya bergerak di bidang jasa Biro Perjalanan Wisata. Nah, selama masa pandemi ini mulai tahun 2020 sampai sekarang, otomatis perusahaan kami tidak lagi ada penjualan apapun gitu. Nah, apalagi masuk akhir Desember 2020 kita sudah tidak bisa membayar gaji karyawan lagi. Artinya operasional secara keseluruhan kami tutup gitu. Namun untuk pelaporan pajak tahunan di 2020 tetap kita lakukan dan kita telah melakukan pelaporan. Nah, saya hanya masih berpikir keras sekarang ini apakah perusahaan atau travel kami ini tetap bisa lanjut dan bagaimana dengan konsekuensi pajaknya begitu. Karena memang dunia pariwisata khususnya BPW ini benar-benar dihantam masa pandemi ya Mbak ya. Kita udah tidak bisa operasional untuk berkantor saja sekarang kita sudah tidak bisa lagi, artinya kita berkantor di rumah gitu ya. Sudah tidak bisa membayar sewa kantor dan segala macam. Nah, artinya ini bagaimana dalam pelaporan untuk SPT tahunan Badan 2021 jika nanti saya masih tetap meneruskan usaha Biro Perjalanan ini gitu, Mbak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Kepada narasumber kita, Ibu Indara dan Ibu Kristi, persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Sangat luar biasa ya Ibu pertanyaannya. Nah, baik Ibu, harapannya kan harapan kita semua ya Bu ya, pandemi ini segera berakhir. Terus kegiatan usaha Ibu tetap berjalan lanjut nantinya Bu ya. Jadi harapannya walaupun sekarang mungkin terdampak ya Bu ya, tapi harapannya kan nanti tetap bisa bangkit lagi ya Bu ya. Seperti itu. Nah, untuk pelaporan SPT tahun 2021, intinya sih gini Bu, untuk pelaporan SPT tahunan itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita, seperti itu. Jadi misalnya tahun 2021 ini ternyata usaha Ibu masih terdampak pandemi gitu. Nah, jadi Ibu laporkan sesuai dengan kondisi perusahaan Ibu di tahun 2021, seperti itu. Jika memang tidak ada kegiatan usaha sama sekali, mungkin tahun 2020 mungkin nihil kali ya, mungkin ya Bu ya. Iya, semenjak katakanlah September 2020 sampai sekarang itu sama sekali sudah tidak ada aktivitas lagi penjualan maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Biro Perjalanan Wisata gitu Mbak. Jadi otomatis ya tidak ada lagi pelaporan apapun gitu Mbak di perusahaan gitu. Penjualan sudah tidak ada. Tapi perusahaan keberadaannya masih tetap ada gitu Mbak. Transaksi penjualan saja tidak ada. Oke. Ya benar Bu. Jadi emang banyak sekali sih Bu perusahaan yang terdampak pandemi ini gitu. Tapi kalaupun mau menutup, sayang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu ya, sudah berjalan lama. Harapannya sih nanti setelah pandemi berakhir ini pulih kembali lah gitu ya Bu ya. Nah, jika memang harapan begitu Mbak. Jadi masih tetap mau dilanjutkan itu keputusan dari perusahaan ya Bu ya, seperti itu. Nah, tapi untuk pelaporan SPT-nya tetap berjalan lanjut Bu, sesuai dengan kondisi Ibu di tahun
pajak tersebut gitu. Misal tahun 2021 mungkin di pertengahan mungkin kita ada berjalan sedikit-sedikit lah ya Bu ya, udah mulai boleh pariwisata tapi dengan persyaratan tertentu misalnya, walaupun misalnya omsetnya tidak sebesar waktu sebelum pandemi gitu. Nah, jadi intinya pelaporan SPT tahunan itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita seperti itu, Bu. Ya, oke. Pertanyaan saya selanjutnya yang untuk pelaporan bulanan, Mbak, karena memang semenjak kita memberhentikan karyawan, tidak ada lagi pelaporan bulanan mulai dari Januari gitu tiap bulannya. Ini bagaimana, Mbak ya? Karena sampai sekarang ya saya juga belum pernah melaporkan laporan bulanan gitu, SPT bulanan. Oke, boleh ditanggapi Mbak Kristi? Oke, kalau misalnya Ibu bukan PKP, tapi sepertinya sih bukan ya, maka tidak ada laporan bulanannya, Bu. Dan kalaupun karyawan Ibu itu PTKP gajinya di bawah PTKP, misalnya gajinya setahun di bawah 4,5 juta, itu laporan SPT PPh 21-nya hanya 1 kali saja dalam setahun. Nanti dilaporkan di Januari. Nah, Januari atau di Desember, maaf, di Desember akhir tahun ini, nanti dilaporkan aja. Tapi apabila memang tidak ada karyawan, ya udah nggak dilaporkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya untuk kedepannya Ibu memutuskan untuk menutup perusahaan, misalnya ya, itu kan dalam bentuk apa, Bu? PT apa CV? PT, kita PT, Mbak. Bentuk apa, Bu? PT. PT ya? Iya, perusahaan kita PT. Kalau PT itu kan berarti ada aktanya. Iya. Dan harus ditutup menggunakan akta pembubaran. Apabila memang sudah diurus ke notaris akta pembubarannya, maka proses pengurusan itu biasanya dari notaris itu ada tuh surat keterangan mengurus akta pembubaran, itu bisa menjadi dasar untuk penutupan NPWP di kami. Selama Ibu sudah proses ke notaris. Tapi selama itu belum mengurus akta pembubaran, tapi perusahaan maaf kata ya, masih nihil atau masih terdampak pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan, maka tetap dilaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak penjelasannya Mbak Kristi. Terima kasih ya Mbak Dewi. Sama-sama. Saya kembalikan ke Kak Ari. Baik, terima kasih Ibu Indara dan Ibu Kristi atas jawabannya. Apakah Ibu Dewi sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah sudah jelas Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kepada kawan pajak, apakah masih ada pertanyaan lain? Untuk yang di kolom chat tadi sudah dijawab ya. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, username-nya Oppo. Jadi selamat siang, apakah kami bisa minta bantuan lapor pajak di kantor Pak Kamai? Jawabannya adalah bisa. Silakan datang ke kantor kami dengan sebelumnya mengisi antrian online di kunjungpajak.go.id dengan membawa syarat-syarat seperti laporan keuangan yang sudah ditandatangani, fotokopi NPWP direktur, dan catatan omset. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, kepada Ibu Indara atau Ibu Kristi, apakah mungkin ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Mbak Ari. Mungkin saya ingin menambahkan saja Mbak Ari. Untuk Bapak Ibu, mungkin kita balik lagi ya, seperti yang pertanyaan dari Bu Dewi tadi. Mungkin memang di tahun 2021 ini masih perusahaan kita banyak yang masih terdampak pandemi COVID. Karena yang seperti yang kita tahu, pandemi COVID ini belum selesai ya Bapak Ibu ya. Nah,
selama Bapak Ibu belum melakukan penutupan perusahaan dan NPWP Bapak Ibu masih aktif, jadi Bapak Ibu tetap harus wajib melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, walaupun misalnya nih di tahun 2021 ternyata Bapak Ibu masih terdampak COVID. Tahun 2022 nanti, paling lambat bulan April, Bapak Ibu tetap harus melakukan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2021. Apalagi yang tahun 2020 kemarin, walaupun sampai sekarang belum melakukan pelaporan, Bapak Ibu tetap harus melakukan pelaporan SPT tahunannya. Nah, tapi ternyata perusahaan kami masih tetap terdampak COVID nih, gimana cara pelaporan SPT tahunannya? Nah, Bapak Ibu tetap membuat laporan keuangan serta neraca sesuai dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu. Nah, nanti itulah sebagai dasar kita untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi intinya Bapak Ibu, selama kita belum menutup perusahaan kita, atau selama perusahaan kita masih berjalan dan NPWP kita masih aktif, kita tetap harus melakukan pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu, sesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Seperti itu. Nah, harapannya untuk Bapak Ibu yang kemungkinan hadir pada hari ini, atau yang nonton acara kelas pajak hari ini, mungkin belum melapor SPT tahunan tahun pajak 2020. Nah, diharapkan Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan SPT tahunannya tahun pajak 2020. Jika memang ada kendala dalam melakukan pelaporan SPT tahunan atau bingung nih Bapak Ibu, karena baru pertama atau karena terdampak COVID, Bapak Ibu bisa ke kantor pajak. Nanti akan kami pandu cara pelaporan SPT tahunannya selama Bapak Ibu sudah menyiapkan laporan keuangannya, laporan laba ruginya, laporan neracanya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan datang supaya Bapak Ibu tetap menjalankan kewajiban perpajakannya Bapak Ibu. Karena jika memang kita tidak melakukan pelaporan, tentunya nanti akan ada denda gitu Bapak Ibu. Jadi harapan kami Bapak Ibu tidak terkena denda, jadi Bapak Ibu tetap harus melakukan pelaporan SPT tahunan, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Kristi? Oke, terima kasih Kak Indara. Saya tadi ada di kolom chat ada pertanyaan mengenai denda ya. Kak Indara juga ada menyinggung soal denda. Namun denda itu akan dibayarkan apabila sudah muncul surat denda. Selama surat denda belum ada, maka denda itu tidak dibayarkan. Apabila sudah muncul surat denda dan Bapak Ibu merasa tidak mampu atau berat, silakan ada proses berikutnya, yaitu permohonan pengurangan sanksi administrasi. Itu bisa dilengkapi syarat-syaratnya di KPP dan prosesnya itu untuk satu permohonan itu sekitar 6 bulan paling lama. Dan yang memprosesnya memang Kanwil sih, bukan KPP. Jadi ditunggu aja prosesnya. Selama lengkap berkasnya dan diterima alasannya, ada kemungkinan diterima. Tapi karena itu adalah keputusan Kanwil, jadi ditunggu aja. Karena dari pihak KPP tidak bisa memberikan kepastian apapun sih. Yang pasti prosesnya dalam 6 bulan pasti selesai. Sekian dari saya. Apakah ada tambahan pertanyaan? Namun apabila Bapak Ibu memang masih ingin bertanya setelah ini, karena waktu kita juga terbatas ya, silakan hubungi di WhatsApp Helpdesk KPP Pratama Pontianak Barat dan atau Instagram. Saya kembalikan ke Kak Ari. Silakan Kak Ari. Ya, terima kasih Kak Kristi dan Kak Indara atas tambahannya. Saya ingatkan kembali kepada kawan pajak yang hadir atau menyaksikan kelas pajak hari ini, mohon untuk mengisi daftar hadir pada link bit.ly kelas pajak 701 serta mengisi evaluasi terhadap kelas pajak hari ini pada link bit.ly kuesioner 701 serta seluruh materi yang disampaikan pada hari ini semuanya sudah diupload dan bisa diakses melalui bit.ly /edupajak 701. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan pajak yang sudah mengikuti kelas pajak hari ini dari awal sampai sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan kelas pajak pada siang hari ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut dalam acara Zoom ini.